Pagi hari ini saya percaya ini bukan pagi yang biasa, saudara. Saya merasakan satu hal yang luar biasa pagi hari ini ketika saya masuk ruangan ibadah tadi, saudara. Itu hadirat Tuhan luar biasa. Amin. Itu bukan karena tim praise and worship-nya hebat, saudara. Tetapi Tuhan kita yang maha hebat. Amin. Dia hadir di tengah-tengah kita walaupun dia tahu, saudara, hati kita. Ada banyak di antara kita yang gak siap, saudara. Tetapi saya percaya Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Dia selalu memberikan kita kesempatan untuk kita datang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Dia, saudara. Saya jujur, saudara, tadi saya gak kuat ketika saya menyanyikan lagu-lagu tadi ya. Bukannya sekedar menyanyikan, tapi saya benar-benar merasakan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan berbicara banyak kepada saudara dan saya pagi hari ini. Dan sebab itu mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita sadar kalau kita bisa ada hari ini, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi anak-anaknya, itu bukan karena kita siapa. Bukan karena kita hebat, saudara. Dan juga bukan karena kebetulan atau bukan karena nasib, saudara. Tapi saya ada maksud dan tujuan ilahi yang begitu luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup setiap kita yang mengasihinya. Amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa hari ini kita adalah murid-murid Kristus, saudara. Boleh angkat tangannya, saudara. Haleluya, luar biasa. Saya melihat begitu banyak, begitu antusiasnya setiap kita, saudara. Tetapi baiklah pagi hari ini kita akan melihat kembali, saudara. Sampai kedalaman hati kita. Firman Tuhan katakan, periksalah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Kenapa ini menjadi sangat penting, saudara? Saya ingin mengajak saudara pagi hari ini untuk berbicara mengenai satu rahasia yang sangat-sangat penting dan sangat menentukan hidup perkenanan hidup kita di kekekalan nanti, saudara. Kita akan bicara mengenai rahasia menjadi murid Kristus yang sejati. Kelihatannya kalau mendengar judul ini sepertinya udah biasa, saudara. Mungkin juga banyak dari saudara, ya ini lagi temanya, murid lagi. Tapi saya ingatkan saudara, saudara boleh bosan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah bosan mengingatkan kita semua. Amin. Karena kita bersyukur kalau Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Menjadi murid Kristus bukan sekedar kita hanya mengikuti program-program pemuritan dari gereja. Atau kita hanya sekedar datang ibadah, mendengarkan khotbah atau membaca firman Tuhan, saudara. Tapi dengar baik-baik. Menjadi murid Kristus adalah satu proses berkelanjutan. Sejak kita dipilih Tuhan menjadi orang percaya Dia. Sampai kita menyelesaikan garis akhir hidup kita. Dengan sempurna di dalam Dia. Amin. Jadi ini proses yang berkelanjutan yang gak pernah boleh berhenti, saudara. Gak cukup hanya ikut paket-paket program pemuritan, saudara. Karena itu adalah program seumur hidup kita. Sayangnya banyak orang yang seringkali meremehkan kebenaran ini. Dan akhirnya apa, saudara? Tuhan bilang, aku tidak tahu dia datang dari mana. Aku tidak mengenal engkau, hanya enyah daripada aku, hai engkau pembuat kejahatan. Banyak orang hari-hari ini mengaku murid Kristus, tapi sejatinya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, nak. Karena saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita merefresh kembali. Saya tidak bermaksud mengajari saudara, karena saya dan saudara juga sama, kita sama-sama lagi belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Baru nyata keadaan kita kelak, saudara. Apa kita ini murid Kristus yang sejati atau bukan? Itu pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Sama halnya dengan 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dan kedua, katakan begini, saudara. Karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah hari ini. Amin. Tapi ayat 2, saudara gak boleh lupa itu. Tuhan bilang apa? Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Baru nyata keadaan kita kelak, apa kita ini anak Allah sesungguhnya atau bukan, itu pada saat Kristus datang menyatakan dirinya, saudara. Pada saat kita mengalami pengangkatan, baru itu kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah yang sesungguhnya atau bukan. Murid Kristus yang sejati atau bukan, saudara. Karena itu saya selalu ingatkan dimanapun juga, saudara. Pergunakan sisa waktu yang ada sekarang ini dengan bijaksana.
hiduplah menurut kehendak Allah. Amin. Pergunakan sisa waktu yang ada. Karena kita tidak ada pernah tahu saudara, kapan hari dan saatnya saudara menyelesaikan garis akhir hidup kita di dunia ini. Ada yang tahu saudara kapan saudara akan meninggal? Nobody knows. Ada yang tahu kapan hari dan saatnya Tuhan datang menjemput kita? Tidak ada yang tahu saudara. Tapi firman Tuhan katakan, siap tidak siap, kita harus selalu siap setiap saat. Sekali lagi saudara, pergunakanlah sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Allah. Jangan disia-siakan dan jangan disalahgunakan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Itu artinya kesempatan untuk saudara dan saya, kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang menjadi murid-murid Kristus yang sejati saudara. Amin. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang ini menjadi orang Kristen saudara, selain kita benar-benar harus memastikan bahwa nanti pada harinya tiba, kita semua saudara dan saya siap, sedia setiap saat mempertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia ini. Roma 14 ayat 12. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saya diingatkan satu ayat pagi hari ini saudara. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-37 ya. Saya bacakan aja saudara. Ibrani 10 ayat 37 dikatakan demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sekali lagi saudara saya ulang ayat ini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sedikit dan bahkan sangat sedikit waktu lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari besok. Firman Tuhan katakan. Bahkan lebih ekstrim lagi saya mau ingatkan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita meninggalkan ruangan ini saudara. Ketika saudara tidur, saudara tidak tahu apa yang terjadi pada saat saudara tidur. Dan setelah bangun tidur, saudara pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saudara bangun tidur. Karena itu pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Jangan pergunakan hidup kita hanya seperti orang bodoh yang gak mengenal Tuhan saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh. Diingatkan lagi saudara, janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5. Jadi saudara dikasih Tuhan, sekarang ini adalah waktunya. Sekarang ini adalah waktunya. Untuk saudara dan saya siap sedia setiap saat untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Periksa diri kita apakah kita sudah melakukan apa yang namanya amanat agung Tuhan Yesus, bahkan menuntaskannya dalam hidup kita. Periksa apakah selama ini kita sudah hidup sesuai dengan rancangan dan jalan-jalannya Tuhan atau belum. Periksa apakah selama ini kita sudah meresponi panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita dengan bijaksana atau belum. Dan yang paling penting saudara, periksa dengan bijaksana. Apa kita sudah melakukan kehendak Bapa atau belum. Karena Matius 7 ayat katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Daud seorang yang tidak luput dari kekurangan dan juga segala keberdosaannya seperti saudara dan saya. Tetapi Daud begitu berkenan di hati Tuhan, begitu disayang sama Tuhan, begitu istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dalam Kisah Rasul 13 dikatakan, Daud berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Bapa. Bahkan dalam ayat berikutnya dikatakan, Daud melakukan kehendak Allah di zamannya. Kehendak Allah di zamannya, saudara. Jadi kehendak Allah di setiap zaman, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu beda-beda, saudara.
Kehendak Allah di zaman Abraham, di zaman Bapa, itu berbeda dengan kehendak Allah di zamannya para rasul. Atau disebut zaman anak. Dan tentu juga berbeda dengan kehendak Allah di zaman kita hidup sekarang ini. Kita sekarang ini bukan hidup di zaman Bapa lagi, bukan di zaman anak lagi, tapi kita hidup di zaman penghujung akhir zaman Roh Kudus, saudara. Di penghujung zaman akhir kasih karunia. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa kalau kita nggak mengerti apa kehendak Bapa dalam hidup kita? Singkatnya, saudara, karena waktu kita sangat terbatas pagi hari ini, saya mau ingatkan kehendak Allah, kehendak Bapa yang terutama terpenting untuk kita lakukan di zaman ini adalah menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Supaya pada saat Kristus datang menyatakan dirinya, kita didapati Tuhan sempurna. Amin. Itu kehendak Bapa yang harus kita berjuang sekarang ini pergunakan. Kan itu sekali lagi saya mohon maaf, saya ulangi lagi, saudara. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan kesadaran, saudara. Itu artinya kesabaran Tuhan. Supaya kita benar-benar berbalik kepada Dia. Sempurnakan hidupmu. Amin. Jangan hidup sekedar hidup. Jangan jadi Kristen sekedar Kristen. Karena itu mari saudara kita pergunakan waktu yang ada hari-hari sekarang ini untuk yuk kita lihat kembali bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati itu sebetulnya, saudara. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai 41. Ini yang menjadi nats pembahasan kita pagi hari ini. Yohanes 1 ayat 35 sampai 41. Itu pengalaman ketika murid-murid pertama Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa menjadi muridnya Tuhan yang dikasihi. Menjadi murid kesayangannya Tuhan, saudara. Ya, yuk kita baca sama-sama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yaitu Kristus. Amin. Saudara, dari bacaan ayat ini kita belajar bahwa ketika Yohanes melihat Yesus lewat, Yohanes berkata kepada 2 muridnya. Muridnya Yohanes bukan murid Yesus saat itu, saudara, yaitu Andreas dan Petrus. "Lihatlah anak domba Allah." Lalu kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan gurunya Yohanes saat itu. Lalu mereka mengikut Yesus. Lalu dalam ayat berikutnya dikatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Saudara, Yesus bertanya kepada 2 murid Yohanes tadi apa? Apakah yang kamu cari? Mereka gak ngerti, saudara, maksud pertanyaan Tuhan Yesus ini. Mereka jawab, mereka malah bertanya balik kepada gurunya, kepada Yesus apa? "Rabi, di manakah engkau tinggal?"
Jadi antara pertanyaan Yesus dengan kedua muridnya Yohanes ini nggak nyambung, saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini menyiratkan sesuatu yang sangat penting dan fundamental untuk kita semua. Ketika Yesus dalam keilahiannya, bukan kelihayannya ya, keilahiannya saudara. Ketika Yesus melihat hati kita, Ia mengenal setiap kita saudara. Ia tahu pasti segala apa yang ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Saya mau ingatkan, sebagai anak-anak Allah kita harus benar-benar sadar saudara. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang ini selain kita sadar betul. Tuhan itu selalu melihat hati kita. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan selalu melihat hati kita dan menguji iman kita. Itu yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan tanya, apa yang engkau cari? Ini juga menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya hari ini. Ketika saudara dan saya percaya terima Yesus, mengikut Yesus, Yesus tanya sekarang, apa yang kau cari? Ini bicara motivasi. Ini bicara mengenai hati kita, saudara. Karena banyak orang sekarang ini mengikut Yesus bukan karena dia benar-benar tulus mau mengasihi Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau benar-benar ikut Tuhan, saudara. Tapi ia cari Tuhan untuk apa? Karena dia butuh berkat-berkatnya Tuhan, dia butuh pertolongannya Tuhan, dia butuh mujizatnya Tuhan. Ingat saudara, motivasi kita ikut Tuhan menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Sebab itu pastikan saudara dan saya mengikut Tuhan, percaya Tuhan. Itu bukan karena kita ada maunya. Tapi karena memang Roh Kudus di dalam kita yang menggerakkan hati kita untuk kita punya kerinduan. Tadi kita nyanyikan satu lagu, saya percaya ini bukan disetel saudara. Lalu selidiki aku saudara. Itu adalah benar-benar relevan dengan apa yang kita bahas hari ini. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Apa kita mengikut Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar mengasihi Dia, hati yang benar-benar ingin mengenal Dia dengan benar, atau hanya sekedar kita cari berkat-berkatnya saja. Di dalam Yohanes 1 saudara, ayat yang ke-39 tadi dikatakan, ketika Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Muridnya berkata apa? Di manakah engkau tinggal? Jadi pertanyaan muridnya di manakah engkau tinggal, ini bicara mengenai kerinduan hati si murid. Untuk ingin tahu, ingin ikut sama gurunya. Amin. Dengan kata lain saudara, kita belajar dari dialog Tuhan Yesus dengan kedua muridnya Yohanes tadi. Di situ kita diingatkan sesuatu saudara. Hati kita menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengiring Dia, ketika kita memutuskan mengikut Dia. Maka ketika Yesus mendengar perkataan muridnya Yohanes tadi, di manakah engkau tinggal? Yesus bilang apa? Marilah dan kamu akan melihatnya. Come and you will see. Come and you will see. Jadi kalau kita benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan dengan sikap hati yang benar, firman Tuhan katakan ketika kita mencari kita akan menemukan. Ketika kita menemukan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kedahsyatannya dalam perbuatannya serta melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kita yang percaya dan katakan amin. Mazmur Yesaya 66 ayat yang ke-18. Jadi dengan kata lain saudara saya mau mengingatkan ketika kita benar-benar mencari Tuhan dengan benar, kita akan menemukan Tuhan dengan benar. Ketika kita menemukan Tuhan dengan benar, Yohanes 6 ayat yang ke-40 katakan begini saudara. Yesus katakan begini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Makanya tadi saya katakan,
motivasi kita mengikut mencari Tuhan, menemukan Tuhan, itu menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kekekalan kita, saudara. Karena sudah dikasih Tuhan, saya ingin mengingatkan sekali lagi, menjadi murid Kristus itu gak bisa sembarangan. Kenapa, saudara? Karena menjadi murid Kristus itu ada alasannya. Ya, pertama, menjadi murid Kristus adalah kunci satu-satunya untuk kita bisa menjadi seorang Kristen yang sejati. Bukan Kristen abal-abal, bukan Kristen sekedar Kristen. Kalau Kristen yang sejati itu adalah Kristen yang hidup sesuai dengan jati dirinya sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang punya hak waris kerajaan Allah, yang dimeteraikan menjadi miliknya Kristus, saudara. Jadi enggak sembarangan. Yang kedua, saudara, alasan kenapa kita harus menjadi murid Kristus yang sejati, karena itu merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Ini saya sampaikan pesan firman ini, saudara, bukan kebetulan, tapi karena memang Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita baru beberapa minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah, saudara, kebangkitan Kristus. Dan nanti tanggal 26 Mei kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 5 Juni kita akan merayakan Pentakosta. Ini merupakan rangkaian hari-hari yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Jangan dianggap hanya sebagai satu hari-hari raya keagamaan. Kalau Yesus setelah bangkit hari ketiga dari antara orang mati, kemudian menampakkan dirinya 40 hari kepada murid-muridnya. Saya menangkap ini, hari-hari ini Tuhan juga dalam penampakannya kepada kita semua mengingatkan kita kembali. Untuk kita kembali kepada panggilannya sebagai murid-murid Kristus yang benar. Jadi jangan disia-siakan, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa kita harus menjadi murid Kristus yang sejati? Karena dari pengalaman ketika Yesus terangkat naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan yang menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga itu hanya murid-muridnya. Orang-orang Galilea yang saat itu bersama-sama dengan dia tidak bisa menyadari apa yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan melalui malaikatnya saat itu, bagaimana Yesus terangkat naik ke surga, demikian juga Yesus akan datang kembali ke bumi. Jadi dengan kata lain, saudara, nanti pada saat sangkakala Allah terakhir dibunyikan, yang bisa mendengar suara sangkakala Allah itu hanya murid-murid Kristus yang sejati. Yang bisa mengalami pengangkatan itu hanya murid-murid Kristus yang sejati. Lalu yang terakhir, saudara, kenapa kita harus menjadi murid Kristus yang sejati? Karena menjadi murid Kristus merupakan panggilan hidup seorang pengikut Yesus. Dan syarat utama untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan tanpa pemuritan yang benar itu merupakan tanda bahwa dia sedang menjalankan hidup kekristenan tanpa Kristus, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara yang dikasih Tuhan, kegagalan kita menjadi murid Kristus yang sejati itu akan mengakibatkan kita gagal mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kolose 1:28. Nah, karena itu mari kita evaluasi kembali. Bagaimana proses ketika kita menjadi murid Kristus? Saya percaya kita semua sekarang adalah murid Kristus. Tetapi kita diingatkan Tuhan. Yuk kita flashback, kita evaluasi, kita periksa kembali. Apakah kita benar-benar sudah menjadi murid Kristus yang sejati atau belum? Ya. Nah, untuk bisa menjadi murid Kristus yang sejati itu gak bisa instan. Sekali lagi, menjadi murid Kristus gak cukup hanya sekedar kita mengikuti program pemuritan yang diselenggarakan oleh gereja-gereja. Itu baik, nggak salah saudara, tetapi nggak cukup. Karena sekali lagi, proses menjadi murid Kristus itu adalah proses yang berkelanjutan selama kita hidup di dunia. Saya akan buktikan ini saudara, melalui tahapan bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi pada dasarnya kalau kita baca perjanjian baru saudara, di sana ada 4 tahap untuk kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Yang pertama saudara, come and you will see.
Tahap pertama, come and you will see. Ini yang ayat tadi kita baca Yohanes 1, saudara. Ayat 35 sampai 41. Come and you will see. Jadi Tuhan memanggil kita, come and you will see. Engkau akan melihat. Ini kalau kita runut dari jangka waktunya, saudara, kita akan menemukan kesimpulan bahwa untuk tahap pertama ini kita butuh waktu 4-5 bulan pertama. Sejak kita mendengar Yesus. Siapa Yesus itu? Datanglah. Engkau akan melihat, kau akan mendengar, kau akan mengenal dia siapa. Yang kedua, saudara, come and follow me. Mari, ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Ini tahap yang kedua. Itu berlangsung kurang lebih antara 10-12 bulan, saudara. Setelah kita come and follow me Yesus. Yang ketiga, come and be with me. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, abide in me atau remain in me, and my words abide in you. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Ini proses seumur hidup, saudara. Nggak boleh berhenti. Makanya saya katakan tadi, proses menjadi murid Kristus yang sejati itu adalah proses yang berkesinambungan, nggak boleh putus. Dan itu berlangsung sampai kita selesai garis akhir hidup kita di dunia. Tandanya apa kita selesai, saudara, sebagai murid Kristus yang sejati? Yaitu kita kita menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28, 1 Tesalonika 5 ayat 23, Matius 5 ayat 48. Menjadi sempurna di dalam Kristus tidak bisa ditawar. Itu mutlak, saudara. Untuk bisa menjadi sempurna itu gak bisa kita hidup sekedar hidup. Gak bisa sekedar percaya ibadah, mengikuti program-program sekedar mengikuti program. Gak bisa, saudara. Tapi kita harus benar-benar konsisten. Kita harus punya komitmen. Dan kita harus persisten. Dan bahkan kita harus sampai selesai, saudara. Kita lihat yuk. Ya, secara sepintas aja ya. Jadi yang tahap pertama tadi, come and see. Ya. Datanglah dan lihatlah. Ya, jadi dengar kalau saudara dipanggil, diundang Tuhan datang, digerakkan Roh Kudus untuk datang dan mendengar kesaksian tentang Yesus. Siapa Yesus itu, saudara? Kita jangan hanya mendengar lalu kita terpana, terkagum-kagum hanya menyaksikan mujizat-mujizatnya saja. Tapi kita harus memutuskan setelah itu apa? Kita harus mengikut Yesus, follow Jesus. Nah, kalau kita udah mengikut Yesus, kita harus coba untuk terus mendekat kepada Yesus dan cari Yesus sampai kita menemukan dia dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, saudara dikasih Tuhan. Setelah sekian lama saudara menjadi pengikut Yesus, saudara mencari Tuhan toh? Apakah saudara sudah menemukan Tuhan dalam hidupmu? Saya sangat percaya kalau seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya, hidupnya pasti berubah. Tidak sama lagi, saudara. Dan kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka percayanya kita bukan lagi sekedar percaya. Tapi kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia adalah menjadi pemilik kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, come and follow me. Ya, di sini diingatkan bahwa kalau mari, itu berarti undangan Tuhan, ajakan Tuhan Yesus. Jangan kita abaikan, saudara. Ya. Come and follow me. Kita responi panggilan Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 65 katakan. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Jadi dengan kata lain saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bisa dipanggil Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, itu bukan karena kita mau. Bukan karena kita yang memilih Tuhan. Tapi memang kita yang dipilih oleh Tuhan sebelum kita lahir ke dunia ini. Dan kalau kita bisa datang kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Amin. Kalau kita tahu bahwa kita bisa datang ketemu Tuhan, kita menjadi pengikut Tuhan, kita bisa percaya Tuhan, itulah kasih karunia. Jangan disia-siakan, apalagi disalahgunakan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita dipanggil Tuhan karena kasih karunia Tuhan, maka kita harus meresponi panggilan Tuhan itu dengan bijaksana. Artinya apa? Kita harus konsekuen. Kita harus berani untuk meninggalkan segala kehidupan lama kita, segala kebiasaan-kebiasaan kita, segala rutinitas kita, dan segala yang mengikat kita, dan bisa menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Kita harus berani lepaskan semuanya itu. Baru kita bisa mengikut Yesus dengan benar, saudara. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar menjadi followersnya, menjadi fansnya Tuhan Yesus, yang hanya sekedar kagum, terpana-pana melihat bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat ini dan sebagainya, saudara. Tapi mengikut Yesus seperti Yesus katakan, menyangkal diri. Artinya apa? Kita sadar, kita hidup bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup kita adalah milik Kristus. Kita hidup bagi Kristus. Amin. Kalau kita menyangkal diri, berarti kita sudah mematikan segala kedagingan kita dan segala keinginan nafsu kita, sehingga kita berani berkata tidak kepada dosa. Itu namanya kita menyangkal diri. Kalau kita menyangkal diri, saudara, memang gak mudah. Karena kita akan mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita akan menjauhi kita, mencela kita, menghujat kita, mengancam kita. It's okay, saudara. Karena itu bagian dari salib yang harus kita pikul. Menderita karena ikut Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, kalau kita udah menyangkal diri pikul salib setiap hari karena kita mengikut Yesus, maka yang ketiga baru kita bisa mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan dengan setia. Itu, saudara, yang kedua. Yang ketiga, saudara, come and be with me. Ya, Tuhan mau supaya setelah kita mengikut Yesus itu jangan berhenti hanya sekedar followers, tetapi kita harus benar-benar membangun satu komunitas rohani yang sehat. Kita di situ membangun kesehatian bersama dengan murid-murid Kristus yang lainnya. Kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita bertekun di dalam ajaran Kristus. Kita benar-benar mengalami kebersamaan dengan Tuhan di situ, saudara. Jadi tidak bisa kita bergaul lagi sembarangan. Kalau kita sudah mengikut Yesus, kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup, nggak bisa lagi kita hidup hanya sekedar mengikuti cara-cara orang dunia lagi. Tapi kita harus benar-benar berani untuk memastikan bahwa hidup kita sebagai pengikut Yesus itu benar-benar bukan lagi sekedar hidup jadi orang baik. Tetapi kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dalam Roma 12 ayat yang kedua kan kehendak Tuhan itu kan ada 3 level, saudara. Baik, berkenan, sempurna. Kalau kita udah menjadi pengikut Yesus, kita harus hidup berusaha berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, baru kita bisa berjalan bersama Tuhan, saudara. Tuhan gak mungkin berjalan dengan orang yang nyebelin, saudara. Makanya di sini kita perlu introspeksi diri. Apakah hidup kita selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah bisnis pekerjaan yang kita lakukan selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah rumah tangga kita juga berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah pelayanan kita juga berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Karena perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kita itu menentukan keberadaan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, setelah kita berjalan hidup dalam kesehatan bersama para murid dalam komunitas rohani yang sehat, ya, kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan dan kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
Gak cukup hanya mengandalkan ibadah atau kita mengandalkan para pendoa, tapi kita sendiri harus punya kehidupan doa pribadi dengan Tuhan. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu namanya kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Ketika kita sampai level ini saudara, saya percaya saat itu hidup kita pasti beda. Kita tidak lagi sembarang hidup, tapi hidup kita benar-benar dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Bahkan firman Tuhan katakan, tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Dia berjalan bersama kita di depan kita, bahkan dia akan menghadapi musuh-musuh kita. Lalu kalau kita udah berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan mengutus kita saudara. Kemanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus siap. Untuk apa? Melakukan amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap kita. Itu apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan Injil keselamatan lagi saudara. Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Yaitu Injil yang membawa kita kepada kabar pertobatan dan pengampunan dosa. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Kerajaan Allah. Dan Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Bahkan kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita merasakan Kerajaan Allah itu. Baru kita berikan kuasa, kekuatan, keberanian untuk bisa menjadi saksi Kristus. Saksi kebangkitan Kristus. Amin. Jadi pemberitaan Injil yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan di penghujung zaman akhir Roh Kudus saat ini saudara. Itu bukan lagi kita hanya sekedar diutus pergi ke satu daerah. Lalu kita beritakan firman Tuhan, kita khotbahin mereka. Atau kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi traktat dan sebagainya. Dengan tujuan supaya mereka bisa percaya Yesus dan menjadi anggota gereja. Gak cukup sampai situ saudara. Gak salah tetapi gak cukup sampai situ. Karena maksud Tuhan bukan itu. Tujuan pemberitaan Injil di zaman akhir sekarang adalah bagaimana melalui kesaksian hidup kita secara pribadi. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Amin. Mereka bisa merasakan kerajaan Allah ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Dan mereka bisa mengenal Kristus dengan benar. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir saudara. Abide in me and my words abide in you. Ini merupakan kunci hidup kekristenan kita yang gak bisa ditawar. Ini harga mati. Ya. Tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mintalah segala apa yang kau kehendaki, kau akan menerima. Yohanes 15 ayat yang ke-7 kan. Makanya di sini kita diingatkan Tuhan. Kalau kita udah menjadi pengikut Yesus, kita udah benar-benar sadar panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita jangan mengabaikan Yohanes 15 ini. Tinggal di dalam Kristus. Pastikan kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Ada satu survei yang dilakukan oleh satu lembaga yang dipimpin oleh Barna Institute saudara yang mengatakan begini, bahwa lebih dari 85% orang Kristen di dunia saat ini hidup tanpa Kristus. Jadi mayoritas orang Kristen sekarang ini di seluruh dunia saudara hidup tanpa Kristus. Dan saudara tahu kekristenan tanpa Kristus itu hanya Kristen agamawi. Sedangkan Matius 5 ayat yang ke-20 Yesus menegur keras orang-orang yang terjebak dalam Kristen agamawi saudara. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi berhenti melakukan praktek-praktek Kristen agamawi. Kembalilah kepada hakikat hidup Kristen yang sejati. Kembalilah kepada panggilan Tuhan yang sejati. Amin. Nah kalau kita tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita, itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus saudara. Karena Roh Tuhan itulah yang mematikan segala kedagingan kita, Roh Tuhan itu yang mematikan segala hawa nafsu kita, Roh itu juga yang memimpin kita dalam kebenaran, dan Roh itu juga yang mengajarkan kepada kita kebenaran, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan untuk kita lakukan, untuk menjadi pelaku kebenaran. Amin. Maka tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa ditawar lagi. Kita harus memberi diri kita selalu dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus dengan segala
kuat kuasanya. Baru kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah yang benar. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini adalah 4 tahap yang kita harus lakukan. Dan sebenarnya di dalam slide saya sudah sampaikan juga, ada 1 tanda. Kalau kita mau tahu saudara, apa kita murid Kristus sejati atau bukan. Itu ada 5 tanda yang harus kita periksa dalam diri kita. Tapi karena waktu kita sangat terbatas pagi hari ini ya, jadi saya secara singkat saja, itu saya singkat 5 tanda murid Kristus yang sejati itu sebagai MURID, murid, 5 tanda. Yang pertama saudara mengikuti Yesus dengan benar, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Kristus. Jadi bukan lagi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. No. Itu untuk orang percaya mula-mula. Itu untuk orang yang baru mau mengenal Tuhan. Yes. Tapi kalau kita udah menjadi murid Kristus, kita nggak bisa lagi hanya sekedar menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi Yesus hanya sekedar Tuhan dan Juru Jawab doa-doa kita. Hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan penyembuh kita. Tidak cukup saudara, tapi kita harus menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya membedakan orang Israel dengan orang yang bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi yang dipilih Tuhan. Sampai hari ini bangsa Yahudi kan belum bisa terima Yesus adalah Mesias. Tapi saudara saya adalah orang-orang yang non-Yahudi dipilih Tuhan. Kita bisa percaya Yesus dan menerima Yesus, menjadikan Yesus satu-satu Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Tuhan menghendaki supaya kita tahu dengan pasti bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup. Kalau Yesus Tuhan dan Kristus dalam hidup kita, berarti dia menjadi pusat hidup kita sepenuhnya. Kalau dia menjadi pusat hidup kita sepenuhnya, berarti dia yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh keberadaan kita. Amin. Karena itu kita harus pastikan kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa punya dorongan kehendak untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjadi murid Kristus. Bahkan kita bisa mengikuti cara hidup Kristus. 1 Yohanes 2 yang ke-6 katakan, kalau kita tinggal dalam Kristus, maka wajib hukumnya kita hidup seperti Kristus telah hidup. Lalu yang kedua saudara, ya, MU, ya. U itu bicara mengenai urapan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Senantiasa memenuhi dan memimpin setiap langkah hidup kita. Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, lalu yang berikutnya saudara, kenapa? Karena Roh Kudus ini justru yang akan menjadi kekuatan kita. Ini hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama kita, dan hanya Roh Kudus juga yang bisa memperbaharui roh dan jiwa kita, hati kita. Sehingga kita bisa diubah Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin sempurna di dalam Kristus. Lalu yang ketiga saudara, tanda bahwa kita murid Kristus yang sejati, kita akan punya satu kerendahan hati, rendah hati. Hati seperti Yesus, rendah hati, lemah lembut dan penuh belas kasihan. Dan kita akan hidup saling mengasihi, bukan lagi sekedar mengasihi, tetapi kita mengasihi dengan kasih Kristus seperti yang diajarkan Yesus. Nah, lalu yang berikutnya tanda bahwa kita murid Kristus yang sejati, kita punya iman bukan sekedar percaya, bukan iman sekedar iman, tetapi iman yang benar-benar tahan uji. Iman yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Kristus dan kekuatan Roh Kudus, saudara. Itu namanya iman di dalam Kristus, ya. Nah, kalau kita bisa punya iman di dalam Kristus yang seperti ini, maka baru hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita berbeda. Yang terakhir saudara, kalau kita murid Kristus yang sejati, maka sejatinya kita juga adalah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dapat dipercaya oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang punya hak waris kerajaan. Dan kita senantiasa taat menjalankan perintah Tuhan dan setia melakukan kehendak Bapa di zaman ini sampai waktunya tiba. Kita ketemu dengan Tuhan di angkasa sana. Amin. Haleluya. Sampai di sini saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saya berharap apa yang saya sampaikan secara singkat ini dan terbatas saudara bisa menginspirasi kita dan setidak-tidaknya mengingatkan kita semua. Jangan pernah kita lalai.
Jangan pernah kita abai, jangan kita meremehkan apa yang Tuhan ingatkan dalam setiap hati kita saat ini. Responi dengan bijaksana. Amin. Tuhan berkati.